Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Krisna Muhammad dari kelas A1 dengan NIM 211F10032. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode terapi ABA atau kepanjangan dari Applied Behavior Analysis. Nah, untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anak autis dengan dosen pengampu yaitu Bu Partiwi Ngayuning Tias, SPD MPD. Nah, apa sih metode ABA atau biasa disebut terapi ABA? Nah, di sini akan saya jelaskan. Terapi ABA atau terapi Applied Behavior Analysis adalah program terapi dengan pendekatan untuk memahami dan mengubah perilaku seseorang. Nah, program ini terstruktur serta terdiri dari serangkaian strategi dan teknik yang digunakan untuk mengajarkan keterampilan baru serta mengurangi perilaku yang tidak sesuai seperti kesulitan dalam berkomunikasi sosial dengan perilaku, minat, serta aktivitas yang terbatas dan pola yang repetitif. Nah, umumnya metode ABA ini bermanfaat untuk penderita autisme atau yang memiliki gangguan perkembangan terkait. Nah, terapi ini diharapkan dapat membantu penanganan perilaku, proses belajar, dan membangun kemampuan anak untuk dapat hidup lebih baik. Nah, bagi para pendidik atau orang tua dan guru harus memiliki pemahaman yang jelas dan kuat tentang spektrum autisme atau bisa disebut dengan autism spectrum disorder. Nah, karena dengan memahami kondisi tersebut, para pendidik dapat bekerja lebih efektif dan mengerti bagaimana memberikan instruktur dan mengajar dengan tepat. Nah, anak autis ini memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik anak autis yaitu yang pertama tidak membuat kontak mata, yang kedua hand flapping atau menggerakkan dan mengepakkan tangan dengan cepat. Nah, yang ketiga tantrum atau mengamuk. Yang keempat ekolalia atau membiu atau kemampuan anak untuk menirukan kata atau kalimat bahkan nyanyian tanpa mengerti artinya. Nah, yang keenam tidak merespon saat dipanggil namanya oleh suara yang dikenalnya. Nomor 7, tidak menyukai kontak fisik seperti disentuh, dipegang, ataupun dipeluk. Selanjutnya tentang kesulitan dalam memahami atau membicarakan perasaan dengan orang lain. Dan terakhir, sensitif terhadap suara yang keras. Nah, selanjutnya setelah saya jelaskan tentang karakteristik anak autis, nah selanjutnya mari kita lanjut ke tujuan terapi. Nah, ada 5 tujuan terapi yang perlu ditetapkan dan diingat sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dua arah yang aktif. Komunikasi dua arah yang aktif ini dilakukan bertatap muka dengan anak autis tersebut. Ya, yang kedua, sosialisasi ke dalam lingkungan yang umum, seperti mengenalkan ke dunia luar gitu. Nah, yang ketiga, menghilangkan atau meminimalkan perilaku yang tidak wajar. Nah, biasanya anak autis ini ada perilaku yang tidak wajar, maksudnya itu ya yang tidak seperti anak normal pada umumnya. Nah, yaitu yang keempat, mengajarkan materi tentang akademik seperti pelajaran pada sekolah-sekolah yang umum gitu. Nah, yang terakhir tentang kemampuan bantu diri atau bina diri dan keterampilan lain. Nah, setelah saya sebutkan tentang tujuan terapi tersebut, sekarang kita praktek mengenai terapi metode ABA. Nah, kita butuh teman untuk berperan menjadi anak autis dan kita berperan sebagai terapisnya yang bisa mempraktekkan cara terapi kepada anak autis tersebut. Contoh saja. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang metode ABA ini dengan cara terapi ABA ini. Nah, yang pertama kita akan sebut
namanya. Jika dia menoleh kepada kita, maka kita bisa bilang hebat atau pintar. Nah, jika anak autis tersebut kita panggil dan tidak mau menoleh, kita bilang tidak gitu. Nah, kita coba prakteknya. Erika, coba lihat sini Erika. Erika, lihat sini. Erika. Nah, hebat, pintar. Nah, jika anak autis tersebut menoleh, maka kita bilang pintar atau hebat. Nah, yang kedua, kita akan melakukan dengan meminumkan sesuatu atau memberi makanan kepada anak autis tersebut. Nah, kita coba contohkan saja. Erika, minum ini Erika. Erika, minum. Tidak. Nah, metode yang kedua ini, Erika minum Erika, ini enak loh, coba minum ya. Oh, coba aja, enak ini loh, coba minum dikit saja, coba minum dikit, ayo. Nah, jika yang kedua ini tidak berhasil, maka kita bilang tidak. Nah, demikianlah presentasi tentang demikianlah praktek tentang penerapan metode ABA yang tentang anak autis kepada anak. Demikianlah praktek tentang metode ABA kepada anak autis. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.